lebih dari hidupku. Jamu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan, dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Hatiku padamu, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu. Sekali katakan andaikan, andaikan ku harus tetap hatiku padamu, tak satu pun
menyembahmu Tuhan. Oh, Kaulah segalanya, Kaulah hidupku. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalanmu tak terselami, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Arti hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan aman dan sejahtera walau di tengah badai.
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu kasih-Mu itu cukup bagi kami, kasih-Mu yang terindah. Terima kasih ya Tuhan. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku, Kau terbaik bagiku. Haleluya. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari pada kehidupan kami Tuhan, pada kesegaran kami Tuhan, pada kekuatan kami. Firman-Mu adalah sendiri Tuhan. Mari silakan kembali Engkau mengajari kami lewat firman Tuhan. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya, segala kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Halo, semua. Shalom, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Salam, selamat pagi semua. Baik, puji Tuhan. Ada yang mau sharing pagi ini? Silakan yang mau sharing.
Dani, Mas Jaring, Atian, Maya Bes, baik. Oke. Manusia dengan dingin mengesampingkan Tuhan dan meletakkannya di tempat yang jauh, di mana manusia tidak akan menghiraukannya. Sangat takut bahwa dia akan menarik perhatian mereka, dan sangat takut bahwa sumber air hidup dari Tuhan akan memikat manusia dan mendapatkan manusia. Dengan demikian, setelah bertahun-tahun mengalami perkara-perkara duniawi, ia berkomplot dan bersekongkol menentang Tuhan. Bahkan menjadikan Tuhan sebagai sasaran dari kritikannya yang pedas. Seolah-olah Tuhan telah menjadi seperti balok di matanya, dan ia sangat ingin meraih Tuhan dan meletakkannya di dalam api untuk dimurnikan dan ditahirkan. Melihat kegelisahan Tuhan, manusia memukul dadanya dan tertawa. Ia menarik kegirangan dan mengatakan bahwa Tuhan juga telah diceburkan ke dalam pemurnian, dan mengatakan ia akan membakar sampai bersih ketidakmurnian yang sangat kotor dari Tuhan. Seolah-olah hanya inilah yang rasional dan masuk akal. Seolah-olah hanya inilah metode surga yang adil dan masuk akal. Perilaku manusia yang sangat keras ini tampaknya disengaja dan tidak disadari. Manusia menyingkapkan wajahnya yang buruk dan jiwanya yang menyeramkan dan najis, serta rupa pengemis yang menyedihkan. Setelah mengamuk di berbagai tempat, ia menunjukkan penampilan yang menyedihkan dan memohon pengampunan dari sorga, menyerupai seekor anjing yang sangat patut dikasihani. Manusia selalu bertindak dengan cara yang tidak terduga. Ia selalu mengendarai punggung harimau untuk menakut-nakuti orang lain. Ia selalu berpura-pura. Ia tidak memberikan sedikit pun perhatian pada hati Tuhan. Juga tidak membuat perbandingan apapun terhadap statusnya sendiri. Ia hanya menentang Tuhan secara diam-diam, seolah-olah Tuhan telah memperlakukan dirinya secara tidak adil dan tidak seharusnya memperlakukannya seperti itu. Seolah-olah surga tidak memiliki mata dan dengan sengaja membuat segalanya menjadi sulit baginya. Demikianlah manusia selalu secara diam-diam membuat komplotan jahat, dan ia tidak mengendurkan tuntutannya terhadap Tuhan sedikit pun. Melihat dengan mata pemangsa, menatap dengan marah setiap langkah Tuhan. Tidak pernah berpikir bahwa dirinya adalah musuh Tuhan, dan berharap bahwa akan datang harinya ketika Tuhan menyibakkan kabut, membuat segalanya menjadi jelas, menyelamatkannya dari mulut harimau, dan memberinya kompensasi. Saudara, kalau kita dengarkan ya bagian-bagian dari firman Tuhan ini ya, menerangkan bagaimana manusia itu sesungguhnya. Bagaimana karena sudah butanya selama ini gitu ya. Karena memang saking rusaknya sebetulnya ya. Inilah gambaran sebetulnya ya. Gambaran daripada kesudahan manusia gitu. Ketika menampilkan wajahnya yang sesungguhnya gitu. Saudara, mungkin kita heran saudara.
Yang sedang dikatakan ini sebetulnya adalah, kalau dikatakan di sini manusia, saudara, ini mungkin adalah orang pilihan juga gitu. Ya, dari yang kita lihat gitu, dari yang kita telusuri dari setiap perkataan ini, saudara. Saudara, sebetulnya ini sedang menolong kita untuk kita menyadari keadaan kita yang sesungguhnya gitu. Saudara, ketika Petrus merasa bahwa dia bisa mengasihi Tuhan gitu ya, ketika dia berani mengatakan, sekalipun mereka meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan pergi dipenjarakan bersama dengan engkau atau disalibkan bersama dengan engkau gitu. Namun saudara, Tuhan langsung mengatakan masa depannya. Langsung Tuhan mengatakan kepada dia, engkau akan menyangkal aku gitu. Saudara, pada waktu itu mungkin ketika Tuhan mengucapkan itu, Petrus belum sadar gitu. Pada setelah di usia 7 tahun menjelang penyalibannya itu, saudara, barulah dia merenungkan semua perjalanan hidupnya gitu. Walaupun dia sudah berusaha mengasihi Tuhan, namun dia melihat betapa malangnya dirinya. Emang kalau kita renungkan perkataan ini, saudara, ketika Tuhan berterus terang kepada murid-muridnya gitu, kan dia mengatakan, aku mengatakannya supaya engkau jangan bersedih gitu. Supaya engkau jangan bersedih hati. Kalian akan meninggalkan aku, katanya begitu ya. Sama saudara dengan semua perkataan ini, saudara. Seperti kita ketahui, saudara, Tuhan itu tentulah tidak akan meng-underestimate kita. Dengan perkataan ini kan seolah-olah, saudara, manusia itu atau yang sedang dikatakannya ini, kan dia tahu, saudara. Dia yang mengatakan ini, saudara, dia, saudara, yang mengatakan ini mengatakan dia hanya mengatakannya saja gitu. Karena memang dia berbeda dengan manusia biasa gitu. Sementara manusia yang mengikutinya selalu memang ada kecurigaan gitu. Karena kan dia manusia sangat biasa. Dia tidak melakukan mujizat seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dia hanya berfirman gitu. Dan firman-Nya itu, saudara, bukanlah firman yang menggelegar. Bukanlah seperti seorang pengkhotbah yang hebat gitu mengucapkan hikmatnya. Dia mengatakan apa yang sedang dihadapinya gitu. Jadi saudara, ketika manusia yang mendengarnya gitu ya, lalu melihat penampilannya gitu, jadi muncullah dari dalam diri manusia itu, kelihatanlah segala kelicikannya gitu. Kalau tidak mengucapkan firman yang baru setiap hari, saudara, maka kita itu akan terlena dengan keadaan kita. Kita akan menganggap diri kita itu lebih baik, sudah lebih baik gitu. Jadi ketika kita mendengarkan firman ini, saudara, kita adalah manusia yang menerima perkataan-perkataan ini, yang berbeda dengan manusia pertama yang mendengarkan perkataan ini. Segala perkataan ini, saudara, adalah perkataan bagi manusia zaman sekarang gitu. Tapi manusia zaman sekarang ini, di dalam pikirannya tentu sudah tertanam
dari perkataan-perkataan manusia sebelumnya, saudara. Tentu karena sifat manusia itu sudah cenderung, saudara, membenarkan orang lain sebelum dia, gitu. Membenarkan pemikiran-pemikiran dia sendiri, saudara. Iya, kita tidak bisa pungkiri itu, saudara. Kita sudah memilah-milah mana yang benar, mana yang salah, gitu. Itu sifat natural manusia. Jadi tentu, saudara, setiap kali Tuhan berfirman seperti ini, maka tentu akan banyak sekali respon kita ketika kita mendengarkan perkataan ini, gitu. Apakah ini benar firman Tuhan? Kalau ini firman Tuhan, kenapa seperti ini, gitu? Kenapa kita bisa mengatakan seperti itu? Tentu karena sudah ada kebenaran menurut versi kita. Itu sudah tertanam. Dan tidak mudah untuk membuang itu. Sementara saudara, kita sudah sering dialihkan perhatian kita kepada permasalahan kita sendiri. Sudah terlalu sering, saudara. Makanya dikatakan kasih kita kepada Tuhan menjadi dingin. Manusia itu mengesampingkan Tuhan, menaruhnya di tempat yang paling jauh, gitu. Membuat Tuhan itu udahlah. Jadi tidak membiarkan Tuhan itu berbicara dengan bebas. Lalu manusia itu akan berkata, kapan kami tidak membiarkan engkau berbicara dengan bebas? Tapi saudara, kalau kita boleh merenungkannya gitu ya, setiap kali gitu, maka semua perkataan inilah kebenaran. Tetapi ingat sekali lagi, saudara, dengan menyatakan kebenaran ini, tak ada tujuan Tuhan ingin mempermalukan kita. Tak ada. Tujuannya selalu adalah ingin menyempurnakan kita. Mungkin ketika kita mendengarkan ini, kita sedih gitu. Lalu bagaimana Tuhan? Kita mungkin bingung gitu. Karena kita sudah dibawa mungkin semakin hari semakin dalam gitu. Sementara kita harus menjalani kehidupan kita. Kita bergaul dengan orang-orang yang tidak mempedulikan tentang apa yang sedang kita renungkan. Tahukah saudara, ketika saudara mulai berani merenungkannya, saudara tetap akan menjadi biasa. Karena memang Tuhan itu juga biasa. Justru sekarang jalan yang sedang ditunjukkan Tuhan kepada kita adalah bagaimana kita bisa melihat Tuhan. Justru Tuhan yang mulia itu mengambil tempat kita, gitu. Makanya dia bisa mengungkapkan semua ini, saudara. Inilah kebenaran. Inilah keadaanmu. Tapi kenapa aku tidak meninggalkanmu? Kan gitu. Itu harusnya menjadi pertanyaan bagimu. Ketika Tuhan menyebutkan kata manusia di sini, berarti tidak ada satu manusia pun yang dianggap berkenan, gitu. Gak ada. Di masa yang lampau ada Ayub, gitu. Tapi di masa sekarang tidak ada, kata gitu. Dengan mengatakan kata manusia itu, seolah-olah Tuhan menyamakan semuanya. Tentu sangat menyedihkan ya keadaan kita.
Tapi kan kita tidak bisa pungkiri juga, memang keadaan itu kebenaran yang kita alami. Kenyataan dalam perjalanan kita. Saudara, kalau nanti saudara juga berada dalam keadaan yang sama, engkau mulai memasukinya, gitu ya. Saudara akan mengalami seperti yang saya katakan. Gitu. Kadang-kadang apa ya? Kita mau meninggalkan Tuhan. Gitu. Kita tidak mau lagi mempersekutukan firman ini. Gitu. Kita mengacuhkannya. Gitu. Tapi saudara, tiba-tiba kita merasakan lagi. Kita mengingat lagi di masa-masa yang lampau gitu ya. Gak berani lagi kita meninggalkan dia. Kita datang lagi. Sambil kita mengharapkan ada firman yang baru lagi. Saudara, semua yang kita dengarkan ini, saudara, termasuk yang saya ucapkan kepada saudara, semua itu sebetulnya sedang menyingkapkan keadaan kita. Sedang menyatakan kebenaran justru gitu. Bahkan sampai saat ini, manusia masih tidak mengira bahwa mereka sedang memainkan peran menentang Tuhan yang telah dimainkan oleh banyak orang sepanjang zaman. Bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa dalam segala yang mereka lakukan, mereka telah lama tersesat, bahwa segala yang mereka pahami telah lama ditelan oleh lautan. Dengan mengatakan manusia, saudara, sebetulnya tujuannya adalah supaya roh membenarkan diri sendiri itu hilang dari diri kita. Gitu. Karena kan setiap kali saudara kita itu, setiap kali kita mendengarkan satu perkataan yang negatif tentang manusia, kita itu langsung saudara nggak tahu itu dari mana. Itu bukan untuk aku, itu untuk orang lain yang di luar sana. Padahal roh membenarkan diri sendiri itu musuh Tuhan. Iya. Makanya saudara, dilema memang saudara. Aku pengen berbuat baik, kata Paulus, tapi yang jahat yang ada padaku. Itu dialami oleh semua orang. Semakin dia berusaha menguduskan dirinya, semakin kemalangan dilihat dia. Harusnya kan tidak. Tapi memang kan kenyataannya demikian kan. Pasti kita akan merasa diri kita lebih daripada yang lain ketika kita dengan giat mengikut Tuhan. Maka untuk menghilangkan atau menaklukkan kita, maka Tuhan mengatakan semua ini, saudara. Tuhan berfirman, gitu. Saudara, untuk kalau kita bisa merasakan Tuhan setiap hari, itu anugerah. Gitu. Tapi tahukah saudara, anugerah itu bisa juga menjadi musuh bagi Tuhan. Karena ketika kita terus mendapatkan anugerah, kita akan berpikir bahwa anugerahlah satu-satunya yang akan membawa kita masuk lebih dalam ke dalam pengalaman akan Tuhan. Padahal saudara, manusia harus menerima kutukan.
Karena selama ini saudara, anugerah sudah menindabobokkan manusia. Sehingga ketika datang sesuatu yang buruk bagi dia, yang buruk bagi keluarganya, yang buruk bagi kehidupannya, dia langsung saudara menyalahkan Tuhan. Langsung mengatakan, engkau tidak adil Tuhan. Orang lain yang hidupnya seperti itu, dia baik-baik saja gitu. Iya kan, semua dialami oleh manusia seperti itu. Selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia lalu mengatakan, Tuhan tidak mengasihi aku lagi. Mari kita berperkara, kata dia lagi kepada Tuhan. Tapi kenapa keadaanku seperti ini? Sungguh sangat ini ya, iris ya. Kalau kita hanya menikmati yang baik saja dari Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengalami hati Tuhan yang sesungguhnya. Makanya saudara, benar-benar Tuhan itu menjadi manusia biasa, saudara. Bahkan saudara, dia mengalami bagaimana dia tidak mendengarkan suara Tuhannya gitu. Kan itu kan yang dialami oleh Yesus ketika dia di atas kayu salib kan. Ketika dia berdoa. Bukankah biasanya saudara, segala permintaan Yesus itu dijawab oleh Bapaknya. Makanya saudara, ketika Tuhan Yesus menceritakan tentang penderitaan yang akan dialaminya, mana percaya murid-muridnya? Karena kenapa mereka tidak percaya? Karena sudah ada konsep di dalam pikiran Petrus, engkau pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Makanya iblis juga mengatakan, jatuhkanlah dirimu. Maka malaikat-malaikatnya telah disuruhnya untuk menatang engkau. Yang diucapkan oleh iblis itu mengandung kebenaran gitu. Ingat ya, mengandung ya. Ada di dalamnya kebenaran. Tapi kebenaran yang tidak seluruhnya gitu. Iblis suka begitu. Nah, hal inilah yang ditanamkan dalam pikiran kita, saudara. Dalam pikiran manusia. Inilah yang membuat kita itu tidak sabar dengan orang lain, saudara. Inilah yang membuat kita itu bisa bertindak dengan cepat gitu. Tapi tanpa sadar kita sudah mengacaukan pekerjaan Tuhan gitu. Inilah yang membuat kita tidak tahan duduk di kaki Tuhan gitu. Tidak sabar menanti Dia gitu. Padahal saudara, yang sedang diharapkan oleh Tuhan, kita itu benar-benar ada di hadapannya setiap hari. Namun keadaannya memang tidak mudah menjalani ini, saudara. Ya. Hati kita yang berubah-ubah setiap hari gitu ya. Baru dikatakan, mari kita sungguh-sungguh datang tiap pagi. Pada terlambat masuknya gitu. Hanya diikuti beberapa orang gitu ya. Baru mendengarkan perkataan-perkataan yang luar biasa. Tapi entah dari mana kemalasan itu datang. Entah dari mana keengganan itu datang gitu.
Ada saja alasan kita, saudara. Tapi nanti begitu kita mengalami sedikit kekosongan, datang lagi kita kepada Tuhan. Gitu. Sampai kapan terus begitu, saudara? Itulah keadaan kita. Siapakah yang pernah menerima kebenaran? Siapakah yang pernah menyambut Tuhan dengan tangan terbuka? Siapakah yang pernah dengan senang hati mengharapkan penampakan Tuhan? Perilaku manusia telah lama busuk dan kecemarannya telah lama membuat bait Tuhan tidak dapat dikenali. Sementara itu manusia masih melanjutkan pekerjaannya sendiri, selalu mengira dirinya lebih baik daripada Tuhan. Seolah-olah perlawanannya terhadap Tuhan sudah tetap dan tidak dapat diubah. Dan sebagai akibatnya, ia lebih suka dikutuk daripada menderita lebih banyak siksaan atas perkataan dan tindakannya. Bagaimana mungkin manusia semacam ini mengenal Tuhan? Bagaimana mereka dapat menemukan peristirahatan bersama Tuhan? Bagaimana mereka bisa layak untuk datang ke hadapan Tuhan? Tidak diragukan lagi. Tidak ada yang salah dengan mengabdikan diri pada rencana pengelolaan Tuhan. Tetapi, mengapa manusia selalu menempatkan pekerjaan Tuhan dan keseluruhan diri Tuhan di belakang pikiran mereka? Ketika mereka tanpa pamrih mencurahkan darah dan air mata mereka sendiri. Selalu, saudara. Jadi ini yang perkataan ini, saudara, bagi orang-orang memang yang menurut mereka. Bahkan saudara mungkin kita belum mencapai hal itu. Tapi perkataan ini diingatkan tentang apa kasih kita yang sesungguhnya artinya. Gitu. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah menumpahkan, rasanya sudah menumpahkan segalanya bagi Tuhan. Mereka sudah dikejar-kejar, saudara. Mereka dengan bersemangat, saudara, walaupun sulit mungkin. Banyak di antara mereka tidak menikah gitu ya, demi pekerjaan ini. Gitu ya. Kan rasanya, saudara, kalau sudah seperti itu, rasanya mereka akan mendapatkan kata-kata penghiburan dari Tuhan. Tapi saudara, boro-boro ingin mendapatkan kata penghiburan dari Tuhan. Gitu. Mereka dibiarkan merenungkannya sendiri. Oh, banyak di antara mereka kesepian sekali, saudara, ketika mereka di penjara. Gitu. Iya. Rasanya hati mereka itu, wah, panas sekali, saudara, terhadap orang yang menganiaya mereka. Gitu. Kamu gak tahu, aku melakukan ini untuk engkau semua, katanya. Kan itu juga yang dialami oleh Tuhan ketika dia lidahi. Pengen sekali, saudara, Tuhan itu tergoda, saudara, untuk melakukan kuasanya. Gitu. Iya, supaya kamu tahu. Gitu. Sungguh sangat sulit dipahami, saudara, jalan Tuhan itu, saudara. Sampai pada taraf ini, saudara, mungkin orang-orang yang tidak punya nyali yang kuat, gitu, saudara. Disitulah dikatakan mereka mengesampingkan Tuhan, tidak menerima Tuhan dengan tangan terbuka. Gitu. Karena tidak pernah kita mendengarkan firman yang seperti ini. Gitu. Tadinya, saudara, sudah ada konsep dalam pikiran kita. Hidup selama-lamanya. Yang terbayang adalah keindahan.
Karena memang kita tidak menyadari, kita tidak mengerti apa arti keselamatan itu. Demi membongkar itulah ada semua perkataan ini. Demi meluruskan pandangan kita, motivasi kita. Karena memang Paulus pernah mengatakan itu. Aku sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Saudara, ketika orang-orang mengulangi perkataan itu dan menuliskan perkataan Paulus di nisan mereka, itu adalah siksaan bagi Paulus selamanya. Iya. Karena apa? Pada waktu dulu dia mengucapkan itu, saudara, dia tidak sadar itu, saudara. Dia tidak menjaga mulutnya mengatakan itu. Disitulah baru dia tahu, saudara. Ternyata dia lebih perusak daripada sebelumnya. Iya. Karena orang dengan bangga mengucapkan itu, padahal saudara, bukankah kata-kata itu sudah menjadi kata-kata yang, cobalah saudara, misalnya orang yang hidupnya selama hidupnya jauh sekali berbeda dengan Paulus, tapi menuliskan itu di batu nisan, menyuruh orang menuliskan itu. Apa dia nggak malu? Tapi karena itu kata-kata yang indah, itu dituliskan. Bukankah saudara, setiap orang nantinya yang membaca tulisan itu di nisannya, saudara, dia akan sedih sekali. Ketika harus berhadapan dengan Tuhan, gitu. Apa yang mau dia katakan gitu? Ketika disingkapkan kepada dia wajah Tuhan yang sesungguhnya. Adakah orang yang bertahan? Adakah orang yang tahan berdiri di hadapan Tuhan? Mana ada? Semangat pengabdian manusia yang tanpa pamrih tentu saja berharga. Tetapi bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa sutra yang mereka pintal sama sekali tidak mampu menggambarkan siapa Tuhan itu? Saya mengerti maksudnya ya? Sutra. Jadi kalau setiap kali saudara dikasih tanda kutip itu, saudara ya, itu makna kiasan. Ada arti yang lain dari situ gitu. Sutra itu, saudara, kain yang indah ya. Di zaman dulu, saudara, itu kain yang sangat berharga gitu. Satu karya seni gitu. Ya. Nah, jadi melalui perjuangannya mengikut Tuhan, dia ingin mengabdikan seluruh hidupnya gitu. Tentu seperti dikatakan tadi, saudara, tentu itu berharga gitu. Tetapi dikatakan, bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa sutra yang mereka pintal sama sekali tidak mampu menggambarkan siapa Tuhan itu? Niat baik manusia tidak diragukan lagi. Ini saudara, berharga dan langka. Tetapi bagaimana mereka bisa menelan harta yang tak ternilai? Iya. Setiap kita itu, saudara, pasti punya niat baik gitu.
Dan niat baik kita itu luhur, itulah yang dibangga-banggakan oleh orang, saudara. Ketika ingin memilih pemimpin, gitu, maka mereka membuat kriteria itu, saudara. Iya. Sehingga mereka akan mempropaganda, sehingga terjadi perpecahan satu dengan yang lain. Itu yang membuat mereka bersemangat mengalu-alukan pemimpin yang adil gitu. Iya. Padahal saudara, rekam jejak semua manusia itu terlihat dengan jelas, saudara. Setiap orang di antara engkau semua harus memikirkan kembali masa lalumu. Mengapa engkau semua tidak pernah terlepas dari hajaran dan kutukan-kutukan yang tak berbelas kasihan? Mengapa manusia selalu berhubungan dekat seperti itu dengan kata-kata yang agung dan penghakiman yang benar? Apakah Tuhan benar-benar sedang menguji mereka? Apakah Tuhan dengan sengaja memurnikan mereka? Bagaimana manusia masuk di tengah-tengah pemurnian? Apakah mereka benar-benar mengenal pekerjaan Tuhan? Pelajaran apa yang telah dipelajari manusia dari pelajaran Tuhan dan jalan masuk mereka sendiri? Yang dipelajari manusia dari pekerjaan Tuhan dan jalan masuk mereka sendiri? Semoga manusia tidak melupakan nasihat Tuhan. Dan semoga mereka memiliki wawasan tentang pekerjaan Tuhan, mengenalinya dengan jelas, dan mengelola jalan masuk mereka sendiri dengan benar. Nah, lihat saudara, di perkataan terakhir ini saudara, ada sesuatu yang diinginkan Tuhan. Nampaknya kan negatif semua. Nampaknya saudara, kita itu seperti gak berani melanjutkan perjalanan kita. Kalau toh nanti seperti itu, untuk apa aku sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Di mana semua janji tentang yang indah-indah selama ini? Rasanya saudara, istana pasir yang ada dalam pikiran kita sedang dihancurkan oleh ombak yang datang, saudara. Bangunan-bangunan indah yang kita buat gitu, di tepi pantai itu, saudara, yang kita buat dengan sangat indah, hancur, runtuh semua. Karena memang itu hanya istana yang terbuat dari pasir gitu. Saudara, ada tujuan Tuhan, saudara. Kadang-kadang saudara, kita kan ingin mengasihi Tuhan. Kita kan pasti kan ingin seperti Petrus. Saudara merenungkan Petrus ya. Kalau dikasih gambaran itu kepada kita, oh dia benar-benar tulus mengasihi Tuhan. Tapi dia tidak tahu, saudara, kehidupan yang sesungguhnya itu tidak tahu. Dia tidak tahu akan masa depan. Dia tidak mengenal siapa dirinya. Dia tidak mengetahui kerusakan dirinya, saudara. Sama semua seperti kita, saudara. Kita tidak tahu kemalangan kita di depan. Waktu kita mengatakan hari ini, waktu kita bertekad mengasihi Tuhan, Tuhan itu, saudara, berpikir dalam hatinya, ya, baik. Tapi apakah engkau siap meminum cawan yang sudah aku minum? Apakah engkau bersedia terus mendampingi aku
sampai engkau beristirahat. Saudara, pada akhirnya saudara, kenangan akan kita akan dilupakan. Ketika dia mengucapkan satu firman, itu selalu saudara ingin ditelan mentah-mentah oleh manusia. Saudara, sorga atau tempat-tempat yang indah yang selama ini kita bayangkan, saudara, kalau kita hanya membayangkannya dari sudut pandang kita, kitalah orang yang paling kasihan. Dan ternyata semua orang seperti itu. Kita boleh saudara sudah masuk lebih dalam kepada firman Tuhan ini. Tapi saudara, siapa yang akan kau sudah perhatikan orang-orang di luar sana? Begitu ada sedikit berita yang lain, wah itu langsung saudara membentengi jemaatnya. Hati-hati pengajaran sesat. Ada lagi pengajaran yang dari Korea lagi saudara. Itu harus diposting oleh ketua BPD gitu ya, dengan suratnya yang panjang itu saudara, supaya berhati-hati. Itu sangat bertentangan dengan ajaran kita. Dan didesak untuk membuat lagi seminar-seminar tentang kebenaran, tentang keselamatan, tentang akhir zaman. Coba lihat saudara, betapa berputar-putarnya di situ saudara. Lu, bagaimana kalau suatu saat orang-orang itu mendengarkan kebenaran ini? Saudara sendirilah ukurannya. Ketika saudara mendengarkan semua kebenaran ini, apakah saudara sedih atau bagaimana? Lu gimana? Ketika murid-murid saudara dalam keadaan bingung gitu, ketika perkataan Tuhan, ketika mereka harus melihat Tuhan itu menderita gitu ya, ketika dia mengatakan tentang salib yang akan dijalaninya, saudara, mereka itu sedih saudara. Itu yang membuat mereka itu saudara sampai gak mau lagi berdoa sama Tuhan gitu. Karena Tuhan berterus terang di akhirnya gitu. Selama ini saudara mereka bangga mengikut Tuhan. Mereka sudah diusir keluarganya gitu ya. Iya. Karena ada apa saudara? Ada pengharapan di dalam diri mereka saudara. Ada janji-janji dalam diri mereka. Mereka membayangkan nanti mereka sebelah kanan, sebelah kiri gitu. Dan memang pemikiran yang sama dimiliki oleh generasi berikutnya kan. Saya sudah baca kisah-kisah saudara. Kalau saudara mencoba menyelami pikiran seseorang, ketika saudara berkata-kata dengan mereka, sharing dengan mereka gitu ya, maka saudara akan menemukan semua yang saya katakan tadi saudara. Siapapun dia, mereka bantah saudara habis-habisan. Ketika kita sudah menghadapi ini saudara, coba perhatikan saudara. Ketika kita larut dengan pengertian itu, di manakah Tuhan kita tempatkan? Ketika mendengarkan semua perkataan ini, apakah engkau masih bersama dengan Tuhan?
Atau apakah engkau sudah mengkritik semua firman Tuhan ini? Ketika engkau mulai bertanya-tanya, jadi gimana dong? Apakah engkau sudah menyerah? Apakah engkau sudah tawar hati jadinya? Itulah artinya, di manakah engkau menempatkan Tuhan? Ketika sejauh ini engkau mengikuti Dia, di mana sukacitamu? Di mana hatimu yang bersorak-sorai selama ini? Di mana semangatmu? Di mana hidupmu? Di mana terangmu? Apakah dengan mengucapkan semua perkataan ini, engkau telah membuat Tuhan menjadi musuhmu? Apakah engkau masih mau melanjutkan perjalanan ini? Maka ini katakan di akhir itu, saudara. Semoga manusia tidak melupakan nasihat Tuhan. Oh saudara, kalau kita kan belum mengalami apa yang mereka alami, saya masih hanya membayangkan dulu ketika kita mengambil keputusan yang berbeda gitu ya. Kita kan benar-benar sudahlah mati-matilah gitu. Kita gak tahu dari mana itu. Tadinya gak begitu, saudara. Seperti itulah orang-orang yang telah mengikuti Tuhan dulu. Jadi ketika mereka, saudara, jadi ini benar-benar, saudara, firman ini benar-benar bagi mereka yang ada di penjara, yang tidak tahu kapan mereka lepas gitu. Mereka itu seperti Yohanes, saudara, yang ada di penjara, Yohanes Pembaptis itu. Coba lihat. Makanya sampai dikatakan, benarkah? Dia bilang sama murid-muridnya, tolong tanya kepada Yesus itu, engkaukah yang kami nanti-nantikan itu? Artinya, kalau engkau, tentukan engkau akan mengenali siapa saya. Kenapa engkau tidak bebaskan saya? Kenapa engkau tidak mendatangi Kaisar? Kenapa engkau tidak menyelamatkan saya? Kenapa engkau tidak menghibur saya? Seperti itulah yang dialami oleh orang-orang itu, saudara. Iya. Disitulah, saudara, mereka mendapatkan gulungan-gulungan kitab yang baru, saudara. Ketika mereka, saudara, ada di penjara itu, saudara. Oh, itu penjaranya ngeri sekali kan, saudara. Kalau kita di sini, saudara, masih bisa berjuang. Kalau IMB tidak didapatkan, wah, negara tidak adil, bla bla. Kalau mereka mana ada pikiran seperti itu, saudara. Mereka sudah siap-siap, saudara. Mau diambil pun semua sudah siap, saudara. Apa salah mereka cuman bicara saja? Salah apa yang sudah mereka lakukan gitu? Kok mereka harus diperlakukan seperti itu? Namun, saudara, mereka kesepian, mereka kedinginan, mereka mau mati gitu. Tak ada yang menolong. Yang paling menyedihkan bagi mereka, mereka tidak punya firman Tuhan. Jadi saudara, kalau ada orang yang bawa firman Tuhan yang baru kepada mereka, yang diselipkan dalam lipatan baju, yang dijahit di dalam mungkin kerah atau apa gitu, ketika mereka membukanya, saudara, mereka menangis.
menangis gitu ya saudara. Mereka sangat senang sudah dengan firman Tuhan itu saudara. Mereka mendapat kekuatan baru lagi saudara. Untuk menjalani hari-hari yang sulit di penjara. Mereka harus melakukan pekerjaan-pekerjaan lagi. Tapi saudara, perkataan-perkataan firman Tuhan yang mungkin beberapa kalimat itu benar-benar menguatkan mereka lagi. Mereka mulai melupakan segala keinginan untuk bebas gitu. Ya sudah, Tuhan. Aku tidak mengenal Engkau, Tuhan. Aku tahu Engkau ada di sini. Tapi aku tidak melihat Engkau. Mataku telah menjadi buta, Tuhan. Mereka mengatakan seperti itu, saudara. Aku terus menuntut Engkau. Padahal bukankah Engkau ada di sini? Aku mendambakan firman yang baru. Padahal sebenarnya Engkau yang sudah mengucapkan firman yang baru itu ada tepat di sini. Itulah yang dikatakan tadi saudara. Manusia telah menempatkan Tuhan di tempat yang paling jauh. Mereka lupa dengan janji mereka. Mereka lupa saudara dengan kebenaran. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Itu kebenaran. Kebenaran itu tidak bisa dikatakan kebenaran kalau kita itu masih harus berusaha melihatnya. Tuhan mengatakan kebenaran. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Dan di mana aku berada, supaya di mana aku berada, di situ juga murid-muridku berada, katanya. Apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di zaman yang lampau, itu juga diucapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa zaman sekarang. Karena mereka satu. Jadi, bukankah kita itu sebagai pembohong? Kalau kita mengatakan, di mana Engkau Tuhan? Ketika kita sedang merasa sedih. Ketika kita sedang menghadapi masalah-masalah kita. Bukankah tindakan kita yang meraung-raung untuk supaya masalah kita dibebaskan? Kita sampai berpuasa supaya kita terlepas dari semua masalah itu. Bukankah itu satu kebodohan? Itulah artinya saudara. Kita telah mengesampingkan Tuhan. Kita telah membuat Tuhan berada di tempat yang paling jauh, saudara. Makanya dikatakan, aku ingin supaya kamu jangan melupakan nasihat Tuhan. Nah, dia saudara. Iya ya, Tuhan. Sudah dengan sedikit penghiburan itu sudah saya boleh merasakan sudah ketika mereka pertama kali menerima tulisan-tulisan itu saudara ya. Oh saudara, mereka bahagia sekali saudara. Mereka mau melompat rasanya. Dari situ saudara, ketika mereka mendapatkan firman itu, kasih mereka terhadap orang yang menganiaya mereka timbul kembali, saudara. Iya, seperti itu juga kita. Ketika kita mulai mendengarkan firman yang baru, kasih kita kepada semua orang tumbuh kembali, saudara. Kita mulai menerima mereka. Kita mulai mau dengan berani menanggung segala penghinaan yang mereka tujukan kepada kita, saudara.
kita mulai lagi dengan berani datang kepada Tuhan. Mulai kita tidak membenarkan diri kita sendiri lagi, saudara. Mulai kita menerima apapun yang Tuhan firmankan kita. Kita tidak berani membantahnya. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan dalam perjalanan kita berikutnya, kita tidak mengeluh lagi, saudara. Kita tidak memakai perkataan Tuhan, Eloi, Eloi lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita tidak lagi mengucapkan itu, saudara. Karena kita tahu, saudara, itu adalah perkataan di masa yang lampau. Tuhan Yesus tidak mengucapkan itu lagi, karena dia sudah bersama dengan Bapa. Jadi Tuhan yang di dalam diri kita tidak mengucapkan itu lagi. Kalau kita mengucapkan itu berarti kita yang mengucapkannya. Sekali dua kali, saudara, mungkin kita masih mengucapkannya. Setelah kita tahu bahwa kita tidak perlu mengucapkannya lagi, kita menahan mulut kita untuk tidak mengucapkannya. Tetapi ketika kita sendirian lagi, ketika rasanya kita tidak punya damai sejahtera lagi, kita datang lagi dengan perkataan yang sama. Itulah artinya dari firman itu. Kita mengkritik Tuhan untuk segala yang dia lakukan. Tapi ketika kita dikatakan tadi, ketika kita mengingat nasihat Tuhan, itulah yang membuat kita bisa menjalani perjalanan ini, saudara. Kan, saudara? Sudah jam 6. Kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Segala kemuliaan bagi-Mu, Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tuhan